Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita di sini semua alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan yang baik sehingga kita bisa berkumpul di virtual room untuk melanjutkan materi pelatihan kita di kesempatan ini. Oke, baik. Hari ini saya akan masuk materi dulu. Nanti setelah materi, slide-nya tidak terlalu banyak, sekitar 50-an, dan mungkin itu bisa selesai dalam 1 jam. Sisanya nanti insya Allah kita akan menggunakan data modeler. Jadi mungkin dari video yang saya sudah share kemarin, nanti ada tambahan. Di situ masih ada proses bagaimana merubah model logikal menjadi fisikal. Itu belum ada, nanti akan kita laksanakan di akhir sesi ini. Oke, baik. Sebelumnya saya mau share layar dulu ya. Oke, baik. Hari ini saya mencoba untuk menggunakan dua perangkat supaya saya lebih nyaman di dalam menerangkan. Baik, kita hari ini akan masuk di section 3 ya. Kita akan masuk di section 3, yaitu section 3 ini terkait dengan relationship, ya, hubungan antara entitas. Yang pertama, ya di section bagian pertama itu atau 31, subsection 31, yaitu mengidentifikasi relasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita coba untuk menginterpretasi dan kita bahas ya beberapa istilah termasuk dalam hal ini optionality ya. Jadi bagaimana hubungan yang opsional atau opsionalitas hubungan. Kemudian selanjutnya kita akan menginterpretasi dan menjelaskan hubungan yang kardinality ya, atau kardinalitas. Kemudian jalan-jalan yaitu menghubungkan atau menghubungkan entitas-entitas yang ada dengan menerapkan aturan pembelajaran kita di sore hari ini. Oke, yang lainnya, jadi nanti insya Allah kita mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini, kita bisa mengidentifikasi, ya nanti ada contohnya,
bagaimana kita mengidentifikasi relasi antara entitas-entitas yang ada, dengan demikian nanti kita akan mudah untuk memahami hubungan antar bagian-bagian data yang berbeda. Ya. Nah, hubungan yang kita temukan nanti atau yang kita buat nanti itu bisa menjadi menjadikan kita ya atau membantu kita untuk melihat bagian sistem yang berbeda tadi bisa saling mempengaruhi karena adanya hubungan antara entitas-entitas yang berbeda tadi. Dengan adanya relasi yang kita dapatkan, kita bisa melihat bahwa entitas tersebut atau bagian-bagian dari bagian-bagian yang berbeda tadi bisa saling mempengaruhi. Misalnya ada entitas antara student atau siswa dengan kursus atau mata pelajaran. Bagaimana kedua entitas ini saling berelasi antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Nah, untuk membentuk model bisnis secara akurat, maka hubungan antara dua entitas itu sama pentingnya dengan entitas itu sendiri. Jadi kalau kita sudah menemukan entitas itu memang penting. Menemukan entitas itu memang penting, tetapi penting juga untuk menganalisa untuk mengetahui atau mendapatkan hubungan antara entitas-entitas tersebut, ya, sebab nanti entitas-entitas yang berbeda seperti yang disampaikan tadi itu akan saling mempengaruhi. Oke, kita bisa bayangkan relationship atau hubungan itu misalnya dalam sebuah. Jadi kalau kita mengacu kepada keluarga ya sebagai bahan pembanding kita, maka sebuah relasi itu adalah suatu cara atau di mana dua atau lebih orang-orang yang saling terhubung, ya, dua atau tiga orang atau barang atau sesuatu saling terhubung, ya. Jadi misalnya antara ibu kemudian bapak kemudian bibi atau sepupu. Nah, ini adalah kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan ada dua yang dipakai untuk menjelaskan, ya, ini kata-kata yang dipakai sebagai cara untuk menjelaskan hubungan antara dua orang tadi. Misalnya tadi ibu, ya, ibu, kemudian ayah dan seterusnya. Nah, penamaan ini yang menunjukkan bagaimana relasi itu terjadi di dalam hal hubungan keluarga tadi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa si A dan si B itu adalah cousins atau sepupu, berarti si A dan B itu menunjukkan bahwa mereka itu bersepupu. Jadi pemilihan kata di dalam relasi juga itu penting. Pemilihan kata di dalam relasi itu penting sebab itu menunjukkan bagaimana kedua entitas itu nanti saling terhubung. Oke. Kemudian selanjutnya, relasi dalam relationship pada data model. Pada data model, ya,
relasi tadi itu mewakili signifikansi atau kepentingan dari bisnis, ya. Signifikansi atau kepentingan dari bisnis. Jadi relasi itu merepresentasikan itu tadi, ya, atau mewakili signifikansi atau kepentingan dari bisnis. Kemudian relasi juga menunjukkan mana entitas-entitas yang ada tadi, ya, menunjukkan bagaimana entitas-entitas yang ada tadi itu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab relasi sebagaimana disebut sebelumnya, penggunaan kata itu bisa menunjukkan bagaimana dua buah entitas itu saling berelasi. Ya. Kemudian relasi yang terjadi harus dua arah. Ya. Relasi yang terjadi harus dua arah. Ini ada tingkat. Jadi relasi ini terjadi hanyalah antar entitas atau bahkan satu entitas, ya. Kemarin ada, kalau saya tidak salah ya, saya gambarkan satu buah, yaitu slide employee, slide yang menggambarkan entitas employee, ya, ada departemen, ya. Kemudian kalau Anda sedikit teliti melihat ada lingkaran seperti ini, artinya bahwa employee berelasi dengan dirinya sendiri, ya. Employee berelasi dengan dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa relasi itu bisa terjadi dengan satu entitas atau dua entitas, ya. Kemudian itu tadi, ya, relasi itu merupakan hubungan dua arah, ya. Hubungan dua arah. Berikutnya, relasi itu diberi nama pada kedua ujungnya, ya. Ini khusus untuk Oracle ini, ya, dengan standar yang dimiliki oleh Oracle. Jadi kalau misalnya ada dua buah entitas direlasikan seperti ini, maka di sini kita harus berikan nama, yang ini juga kita harus berikan nama, ya. Kemudian yang selanjutnya, relasi itu memiliki optionality serta juga memiliki cardinality. Apa itu optionality, apa itu cardinality dalam relasi, nanti akan diterangkan lebih lanjut, ya. Nah, sekarang ini saatnya. Apa itu optionality di dalam relasi? Oke. Relasi antar dua buah entitas, ya. Relasi antar dua buah entitas atau hubungannya dapat bersifat mandatori atau opsional, ya. Dapat bersifat mandatori atau opsional. Mandatori itu artinya wajib, ya, wajib. Kalau opsional artinya bisa ya atau bisa juga tidak, ya. Wajib itu artinya sama dengan ya, ya. Tapi kalau opsional ada dua pilihan, bisa ya atau bisa tidak. Tapi kalau mandatori itu wajib atau iya. Oke. Misalnya kita mencoba melihat mana entitas, ya, dua entitas, yaitu entitas employee dan job, entitas karyawan dan pekerjaan. Oke. Kita melihat itu sebagai sebuah contoh misalnya. Dari pengetahuan yang kita tahu, ya, dari instansi yang kita tahu, dari data yang ada, kita bisa mendefinisikan bahwa nanti di dalam menentukan opsionalitas, kita bisa menentukan apakah dia mandatori atau opsional tadi dengan memberikan pertanyaan, ya.
dengan memberikan pertanyaan misalnya, misalnya, apakah setiap employee mempunyai pekerjaan? Ya, apakah setiap employee mempunyai pekerjaan? Atau apakah setiap employee itu, apakah ada employee atau karyawan yang tidak bekerja, ya, atau tidak mempunyai pekerjaan di dalam kantor itu? Nah, tentu kita akan berpikir bahwa pasti setiap karyawan di situ mempunyai pekerjaan masing-masing. Kalau dia tidak punya pekerjaan, untuk apa dia dipekerjakan? Artinya bahwa antara employee dan job itu berarti dia merupakan hal yang mandatori, termasuk hubungan yang wajib. Artinya bahwa setiap employee harus mempunyai pekerjaan, ya, harus mempunyai pekerjaan. Kemudian selanjutnya itu kalau dari sisi employee ke job. Nah, bagaimana kalau dari sisi job ke employee? Apakah setiap pekerjaan itu harus ada yang bertugas di situ? Ya. Apakah setiap pekerjaan itu harus ada yang bertugas? Ya. Kalau memang pada kenyataannya atau dari data atau dari instansi yang kita temukan tadi, dari kejadian-kejadian yang kita temukan bahwa ternyata ada pekerjaan di mana di situ tidak ada petugas yang diberi tanggung jawab di situ, berarti bagian ini dari job ke employee, ya, itu artinya dia opsional, artinya dia opsional, ya, jadi tidak harus. Nah, mandatori tadi itu disimbolkan dengan garis tegas. Jadi saya bisa gambarkan di sini. Misalnya ini adalah employee, ya. Saya simbolkan saja employee. Ya, karena sempit tempatnya, maka saya simbolkan saja employee. Kemudian di sini ada job, ya. Maaf, gambarnya kurang pas, harusnya itu kota dengan dengan sudut yang tidak runcing, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap bagian pertama ini bahwa dari employee ke job itu mandatory. Artinya bahwa dia pakai garis tegas. Jadi dari sini dia garis tegas, bukan garis putus-putus. Kalau opsional itu baru putus-putus, dari job ke employee itu pakai garis putus-putus. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa employee itu harus, ya, ini harus mempunyai job. Tetapi job belum tentu ada orang yang satu jenis pekerjaan, belum tentu ada yang ditugaskan bekerja di situ. Kalau seperti ini simbolnya. Nah, jadi simbol yang kita terapkan di sini, yang kita pakai di sini tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, apabila misalnya kita temukan bahwa di lapangan kita temukan kenyataan bahwa setiap karyawan harus bekerja pada satu pekerjaan, berarti dia mandatori, dan setiap jenis pekerjaan harus ada karyawan yang bekerja di situ. Maka di sini juga harus mandatori. Semuanya pakai garis tegas, bukan garis putus-putus. Nah, itulah maksud penjelasan dari optionality pada hubungan, ya. Jadi optionality pada hubungan itu artinya bisa dia mandatori, bisa juga opsional. Bisa harus, bisa juga kemungkinan ya, kemungkinan tidak, ya. Dengan contoh yang tadi. Kemudian selanjutnya, setelah optionality, tadi sini ya optionality sudah, sekarang cardinality. Untuk cardinality, ya, cardinality itu berbicara tentang
quantity atau jumlah, ya. Berbicara tentang quantity. Di dalam hubungan atau di dalam relasi nanti akan ditentukan derajat atau ya tingkat entitas, ya, atau ditentukan seberapa banyak suatu entitas berhubungan dengan entitas yang lain, ya. Seberapa banyak, apakah hanya satu atau banyak? Kita hanya mengacu dua nilai, yaitu satu atau banyak, ya. Untuk menentukannya maka kita bisa bertanya dengan menggunakan kalimat how many, berapa banyak, ya. Contoh misalnya tadi antara employee dengan job misalnya. Tadi anggaplah misalnya garis tegas dan garis putus-putus, ya, seperti itu. Garis tegas dan garis putus-putus. Kalau misalnya setiap employee hanya ditugaskan untuk mengerjakan satu jenis pekerjaan, ya, maka bagian sini itu artinya dia harus bernilai 1. Harus bernilai 1 atau 1. Ya. Harus bernilai 1. Tetapi kalau kita lihat dari sisi job, ya, setiap satu job atau satu jenis pekerjaan itu dikerjakan oleh banyak employee, maka pada sisi ini kita harus beri tanda many, ya. Kita harus beri tanda many. Oke, jadi untuk menentukan bagaimana cardinality dalam sebuah atau satu relationship, maka kita bisa menentukannya dengan memberikan kata tanya seberapa banyak, ya. Seberapa banyak. Misalnya, seberapa banyak pekerjaan yang bisa dihandle oleh satu orang pekerja, ya. Seberapa banyak pekerjaan yang bisa dihandle oleh satu orang pekerja. Apakah hanya satu atau lebih dari satu? 2, 3, 4. Nah, itu sama dianggap lebih dari satu. Artinya apakah satu atau banyak, ya. Hanya ada 2 pilihan. Itu dari sisi job ke employee. Kalau dari sebaliknya, kita juga harus bertanya seberapa banyak karyawan yang bisa menghandle atau mengerjakan satu jenis pekerjaan tertentu. Jadi misalnya pekerjaan untuk mengangkat beras, ya, misalnya nih, ya, karyawannya punya pekerjaan mengangkat barang misalnya. Pekerjaan mengangkat barang itu apakah dilakukan oleh hanya satu orang atau bisa lebih dari satu? Kalau satu orang berarti dia one, tapi kalau banyak berarti dia lebih dari satu, berarti dia many. Nah, disitulah muncul cardinality dari relationship. Cardinality itu ada di kedua sisi daripada entity tadi, ya. Jadi cardinality itu hanya jawaban dari cardinality, yaitu seberapa banyak, itu ada 2, yaitu apakah satu atau tunggal atau jamak, satu atau banyak, ya. Kita tidak peduli berapa jumlahnya, ya. Kalau lebih dari satu kita tidak peduli, pokoknya cuma satu atau banyak, ya. Oke. Kemudian contoh, ya. Ini contoh bagaimana deskripsi dari sebuah hubungan antara dua buah entity. Misalnya, setiap employee harus, ada kata harus. Ketika Anda menemukan kata harus, berarti dia langsung kita tentukan dia mandatory, ya. Ini pasti mandatory nih. Mandatory. Ya. Jadi setiap
employee harus mengerjakan. Jadi kalau seperti itu, ini adalah employee dan harus, garis tegas, tidak putus-putus. Ya, harus mengerjakan satu dan hanya satu, artinya tidak boleh lebih pekerjaan. Ya, tidak boleh lebih pekerjaan. Artinya di ujungnya nanti di sini, sorry saya bikinnya agak miring ya. Harusnya surutnya agak ini ya. Ini employee, ini job ya. Garis tegas karena dia mandatory. Sedangkan di sisi sini apakah one atau many, maka dari keterangan ini artinya one sebab di sini katakan satu dan hanya satu, berarti dia satu ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya masuk simbol dulu, walaupun belum dibahas ya. Jadi kalau mandatori itu simbolnya garis tegas, ya. Opsional itu putus-putus. Kemudian many itu simbolnya kaki gagak atau crowfoot, ya, seperti kaki ayam. Sedangkan many itu garis tunggal, ya. Oke. Nah, kalau begitu maka di sini garis tunggal, ya. Karena di sini tertulis one and only one. Kemudian selanjutnya ini sudah. Setiap pekerjaan, setiap job maybe, mungkin. Itu kata mungkin. Nah, kalau mungkin artinya bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Artinya bahwa di sisi job ini ke arah employee itu pakai garis putus-putus. Sebab di sini dikatakan maybe. Mungkin dihandle oleh satu atau lebih karyawan. Jadi bisa dihandle, bisa juga tidak. Selain kata mungkin, ini bisa juga diartikan sebagai dapat. Dapat, ya. Itu bisa juga diartikan seperti itu, ya. Oke. Artinya bahwa kalau begitu, maka dari cardinality dari job ke employee itu many. Sebab di sini one or more, satu atau lebih employee, ya. Itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita menggambarkan relasi antara dua buah entity. Dalam hal ini entity employee dan entity job. Ya. Kemudian selanjutnya, contoh berikutnya. Saya hapus dulu ini. Ya. Contoh berikutnya. Setiap produk, ini ada dua buah entitas, yaitu produk. Kita tulis ini misalnya. Ya, ini adalah produk. Yang kedua, entitas yang kedua adalah product type. Kita singkat saja, ya. Oke. Setiap produk must, berarti harus diklasifikasikan oleh satu dan hanya satu. Product type, berarti di sini garis tegas. Mandatory. Kemudian di sini only one, satu saja. Itu dari produk ke product type. Bagaimana dari sisi product type ke produk? Setiap product type may, ya, mungkin, ya, atau dapat. Artinya di sini dia bisa ya, bisa tidak. Makanya pakai garis putus-putus. Satu produk atau lebih. Nah, berarti
satu atau lebih. Artinya di sini harus pakai many. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kira-kira itu bagaimana cara kita menghubungkan atau mendeskripsikan kardinalitas dan opsionalitas antar dua buah entity, ya. Oke. Kemudian selanjutnya, ya, contoh berikutnya masih berkisar tentang hubungan atau relasi. Ini ceritanya adalah kursi yang dijual untuk tiket. Jadi di pesawat itu kan orang jual kursi ya, maskapai itu menjual kursi. Nah, di sini muncul aturan. Setiap kursi, setiap seat dapat dijual ke satu atau lebih penumpang. Ya. Artinya bahwa kalau seperti itu, setiap kursi bisa dijual, bisa juga tidak. Artinya garis putus. Poin di sini crowdfoot, karena satu atau lebih. Kemudian setiap passenger may atau bisa membeli satu kursi. Berarti bisa ini satu penerbangan ya. Berarti di sini pakai garis putus juga. Satu kursi. Oke. Nah, nanti akan kalau seperti nanti akan jadi masalah. Ya, masalahnya seperti ini. Misalnya kursi dijual ke satu penumpang, ya, atau banyak penumpang. Nanti akan kelebihan pemesanan untuk satu jenis kursi, misalnya kursi 1A. 1A, ya, nanti dibeli oleh si Ahmad, kan di sini satu kursi dibeli oleh banyak penumpang kan? Nah, jadi artinya bahwa kursi 1A bisa dibeli oleh si Ahmad, bisa dibeli oleh si Ibrahim, dan seterusnya. Ya, ini kita belum tahu apakah ini satu penerbangan atau beberapa penerbangan, kita belum tahu ya. Kemudian selanjutnya passenger membeli atau memesan satu kursi, ini tidak jadi masalah. Tetapi bagaimana kalau ini masih masuk akal ya, masih masuk akal. Tetapi bagaimana kalau passenger ini mau memesan beberapa kursi untuk teman-temannya misalnya, ya boleh tidak? Makanya kalau boleh berarti di sini harusnya many. Nah, sekali lagi bahwa di dalam menentukan relasi antar dua buah entitas, maka kita perlu betul-betul hati-hati, ya. Sebab salah menentukan relasi nanti akan berakibat fatal kepada sistem yang sudah jadi. Ya, jangan sampai seperti ini. Misalnya Anda membuat relasi antar seat dan penumpang seperti ini. Di sini many, sorry. Di sini many ya, seperti ini artinya satu kursi dijual ke banyak penumpang. Ya, artinya kursi 1A ini bisa dibeli oleh 2-3 orang. Nah, bagaimana kalau dia sudah naik ke pesawat misalnya, apakah dia baku pangku di situ? Kan tidak mungkin. Ya, harusnya di satu kali penerbangan kursi 1A ini hanya dijual ke satu penumpang. Oleh karena itu, di ujung sini ya harusnya seperti ini. Bukan tanda ini, tapi begini saja. Oke. Jadi sekali lagi di dalam menentukan relasi ini tidak boleh sembarangan karena bisa berakibat fatal, tidak sesuai dengan proses bisnis perusahaan yang kita ingin buatkan database-nya. Oke. Kemudian selanjutnya. Ini ada sebuah skenario pada sebuah restoran, ya. Kita diminta untuk
melihat apa relasi yang ada pada skenario ini. Oke. Ini seperti soal cerita, ya. Ini seperti soal cerita bagaimana proses yang terjadi di restoran. Ya, kita lihat pada restoran kami, seorang customer berjalan menuju meja pemesanan dan mereka memesan pesanannya, ya, dan melakukan pemesanan. Pelanggan dapat, pelanggan dapat. Artinya di situ kita bisa membayangkan bahwa dia tidak menggunakan kata harus. Ya. Nah, kita mencoba untuk sensitif untuk melihat kata yang dipakai. Di sini dia mengatakan seorang pelanggan dapat. Artinya boleh tidak? Boleh, ya. Seorang pelanggan dapat memesan. Ya. Artinya dia masuk ke restoran itu tidak harus memesan. Mungkin ya dia duduk tapi temannya memesan, kan begitu. Memesan untuk dirinya atau dirinya sendiri atau untuk orang lain, ya. Jadi kalau saya datang rombongan di situ, maka saya boleh mewakili teman saya untuk memesan makanan. Tidak perlu teman-teman saya datang situ satu-satu untuk memesan makanan. Oke. Nah, kalau saya memesan makanan, itu artinya bahwa saya mewakili mereka. Sebagai contoh misalnya seorang ibu memesan untuk dirinya sendiri dan untuk anak-anaknya. Nah, yang tercatat nanti adalah nama dari si ibu itu. Nama ibu itu. Jadi kita menganggap bahwa ibu itu adalah pelanggan yang nanti yang memiliki pesanan atau yang mempunyai pesanan serta bertanggung jawab di dalam pembayarannya nanti. Ya. Jadi anak-anak tadi itu tidak tercatat di sistem. Yang tercatat adalah dia melakukan pemesanan. Selama periode waktu tertentu, seorang customer dapat memesan pelanggan sebanyak dapat memesan makanan sebanyak yang dia mau, ya, sebanyak yang diinginkan. Nah, ini adalah proses bisnis di restoran. Nah, dari soal cerita tadi, dari soal cerita tadi, maka bisa kita ringkas menjadi seperti ini, ya. Pelanggan membuat pesanan, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana optionality-nya dan bagaimana cardinality-nya. Sekarang dari sisi optionality, kita bertanya apakah must atau may, apakah harus atau dapat. Nah, dari cerita tadi dia menggunakan kata can, dapat, ya. Artinya bahwa tidak harus, bukan harus, ya. Kemudian selanjutnya, setiap order, setiap pesanan itu pasti dipesan oleh seseorang. Kan tidak mungkin restoran itu membuat sebuah masakan yang sudah dipesan kalau tidak dia memesan. Pasti ada yang memesan duluan. Maka di sini muncul dari order ke customer itu pakai must. Ya. Jadi dari customer ke order, dari customer ke order itu dia pakai garis putus-putus. Tapi dari customer ke order itu pakai garis putus-putus, betul ya? Pakai garis putus-putus. Tetapi dari order ke customer itu pakai garis tegas. Ya, karena satu jenis pemesanan pasti ada customer yang pesan. Ya. Kemudian selanjutnya, ya.
setiap customer harus memesan satu atau beberapa pesanan, ya. Oh, ternyata di sini diartikan masa ya, bukan Mei, ya. Saya kurang tahu alasannya. Nah, itu dari sisi dari sisi optionality-nya, ya. Jadi artinya bahwa setiap customer harus memesan satu atau banyak. Jadi dari sisi customer itu bisa banyak order. Contoh misalnya si Linda ini, dia memesan ini dan ini. 2. Tetapi dari sisi order, setiap order itu hanya ada satu yang pesan. Contoh misalnya ini ya, order nomor 10 hanya dipesan oleh ini, Krishna. Order 7 hanya dipesan oleh si Mei. Order 102 dipesan oleh Linda. Order 100 juga dipesan oleh Linda. Tidak mungkin ada seperti ini. Tidak mungkin ada seperti ini. Order nomor 10 dipesan oleh Krishna, dipesan juga oleh Linda. Tidak mungkin. Ya, walaupun menu pesanannya sama, tetapi nomor ordernya pasti beda. Ya, walaupun menu yang dipesan sama, tetapi nomor order pasti beda. Kemudian sekarang cardinality. Ya, seberapa banyak? Ya. Nah, setiap order, setiap pesanan harus dipesan oleh satu dan hanya satu orang. Itu tadi yang contoh sebelumnya saya berikan bahwa kalau nomor 10 hanya satu orang yang pesan. Nomor 7 hanya satu orang yang pesan. Nomor 102 hanya satu orang yang pesan. Tidak mungkin nomor 10 ini dipesan oleh Krishna juga dipesan oleh si Mei. Tidak mungkin. Makanya di sini muncul one and only one customer. Kemudian selanjutnya dari sisi order ke customer. Sekarang dari customer ke order. Dari customer ke order. Customer ya. Customer bisa memesan lebih dari satu order. Contohnya si Linda. Ya, mungkin yang pertama dia pesan ini dulu. Ya, setelah duduk, ya ini sudah direkap misalnya, tapi tiba-tiba Linda mau tambah. Maka dia pesan lagi. Nomor pesanannya beda, tapi yang memesan orangnya sama. Ya, artinya bahwa dia memesan lebih dari satu pesanan. Oke, itu contoh skenario. Jadi ketika kita membuat bisnis skenario seperti ini, kita harus bisa membayangkan setiap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, ya, kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dan masih diizinkan secara aturan. Karena ini kan lahir dari aturan. Oke. Sebuah hubungan dapat menggabungkan satu entitas ya ke satu relasi dapat menggabungkan satu entitas ya, yaitu entitas itu sendiri ya. Misalnya begini, kita ingin senantiasa melacak karyawan kita ya dan manajernya ya. Jadi sekarang hubungan antara employee ya dan manajer ya, manajer. Cuma yang direkrut jadi manajer, yang menjadi manajer kan dia karyawan juga ya. Jadi misalnya sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan. Di perusahaan tersebut ada 100 karyawan. Ya, ada 100 karyawan. Kemudian di perusahaan itu ada 5 bagian. Nah, 5 bagian ini dibutuhkan kepala bagian misalnya ya. Nah, kepala bagian ini akan direkrut dari yang 100 ini. Ya. Jadi 5 orang dari 100 orang ini akan menjadi kepala bagian.
Tetapi atau dengan demikian, maka 5 ini yang jadi kepala bagian itu juga merupakan karyawan. Maka itulah tadi dia relasi ke dirinya sendiri. Jadi kalau ada entity seperti ini, entity employee, maka relasinya seperti ini. Ya, saya tulis ulang. Maka relasinya seperti ini. Dia berelasi ke dirinya sendiri. Ya. Oke, nanti kita lihat bagaimana aturannya. Setiap employee mempunyai seorang manajer. Jadi 100 orang ini misalnya terbagi 5 kelompok, 5 bagian. Setiap bagian ada 20. Ini 20 di bagian A, 20 bagian B, 20 di bagian C, dan seterusnya. Ya. Nah, bagian A ini, misalnya bagian A ini 20 orang, yang 20 orang itu termasuk manajer tadi. Ya, manajer tadi. Jadi dia manajer dirinya sendiri. Dan setiap manajer dapat memanage atau membawahi beberapa employee. Jadi satu orang manajer di sini membawahi 19 lainnya, termasuk membawahi dirinya sendiri. Kalau kita hitung 20, ya. Itulah yang disebut dengan hubungan ke dirinya sendiri. Ya. Karena manajer juga karyawan tadi, maka keduanya termasuk atau masuk di dalam entitas karyawan. Jadi karyawan adalah manajer, karyawan itu dibawahi oleh manajer, sedangkan manajer juga merupakan karyawan. Ya. Dengan demikian, kita bisa melihat untuk relasinya adalah setiap employee may be, ya, atau dapat dikelola oleh satu dan hanya satu employee. Ya, tadi misalnya 20 di A, di bagian A. Ya. Maka bagian A ini dikelola oleh hanya satu orang yang dipilih menjadi kepala bagian tadi. Ya. Dan yang satu orang ini juga berasal daripada anggota ini. Makanya di sini tertulis setiap employee may be managed by one and only one employee. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke employee. Kemudian setiap employee dari sisi manajer ini ya, ini dari sisi manajer. Setiap employee memanage satu atau lebih employee. Ya dari sisi kebalikannya. Jadi dia mengatur setiap karyawan dapat mengelola satu atau lebih karyawan yang lain. Ya, satu atau lebih karyawan yang lain. Nah, itu kira-kira bagaimana kita menentukan relasi antara entity. Jadi kita harus perhatikan apa tadi, optionalitas dan cardinality. Ya. Jadi kita harus mencari mana tadi ya? Nah, kita harus mencari ya. Kita harus mencari ini, dua ini. Antara dua entity. Jadi dua entity itu bagaimana optionalitasnya? Optionalitas itu adalah apakah wajib atau harus atau tidak. Ya. Optionalitas itu apakah dia harus atau tidak harus. Kalau tidak harus berarti, kalau harus berarti mandatory. Kalau tidak harus berarti opsional. Kemudian untuk cardinality, kita hitung apakah hanya satu atau boleh banyak. Kalau hanya satu berarti one. Tapi kalau lebih dari satu, kita anggap many. Ya, kita anggap ini. Oke, kita lanjut. Itu bagian pertama pada materi relationship. Oke, jadi kita sudah belajar ini, 3 hal ini ya, mudah-mudahan dimengerti. Baik, selanjutnya konvensi ya, konvensi diagram ER. Nah, konvensi ini perlu atau konvensi itu apa? Perjanjian ya.
semacam kesepakatan ya di dalam membuat diagram ER. Kita langsung saja supaya kita masih ada waktu untuk melihat data modeler. Oke. Mulai dari sini ya sebagai pembuka wawasan bahwa simbol-simbol ini berlaku secara internasional ya. Artinya sudah disepakati. Semua orang sudah tahu. Walaupun saya sendiri belum tahu ya. Tetapi kita anggap saya bahwa kalau sesuatu secara internasional itu berlaku dan itu dianggap semua orang sudah tahu. Walaupun tidak semua orang tahu sih, seperti saya kan tidak mengerti juga misalnya apa maksud dari ini. Oke. Kalau ini sih tahu, semua orang tahu ya. Kayak begitu. Berarti dia berputar di situ. Oke. Nah, convention atau konvensi ya, atau perjanjian, konvensi bersama. Dengan adanya konvensi ini atau perjanjian ini, maka kita dengan mudah bisa mengkomunikasikan informasi yang kita sampaikan itu ke halayak ramai. Ya, kita bisa dengan mudah menyampaikannya. Walaupun misalnya Anda lihat ini ya, dari berbagai latar belakang budaya, tetapi dengan satu simbol yang disepakati bersama, maka mereka bisa mengerti apa maksud dari ini. Kita tadi sudah mempelajari misalnya ya, sebagai pengantar tadi, ini satu entitas, kemudian ini artinya harus, ini opsional ya, dan seterusnya, ini many, di sini one. Nah, dari sini kalau orang yang mempelajari database di Amerika sana dan gambar ini, mereka bisa mengerti, oh ternyata begini maksudnya. Walaupun bahasa kita berbeda, budaya kita berbeda, tapi mereka bisa mengerti. Oke. Misalnya kita ingin menyimpan data, ya, kita ingin menyimpan data tentang masing-masing karyawan, ya, maka kita membutuhkan untuk melacak nama depannya. Jadi nama depannya, nama belakang, hire date itu tanggal dia mulai bekerja atau direkrut, dan salary. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada entitas employee yang kita butuhkan datanya adalah first name, last name, hire date, dan salary. Ya. Kemudian setiap employee tadi, ya, ada komisinya. Ya, kita juga butuh bagaimana melacak potensial komisi untuk setiap karyawan tersebut. Ya. Kemudian skenario selanjutnya, setiap karyawan diberikan unique employee number atau nomor karyawan lah ya, atau employee ID lah ya, kita bisa katakan di situ. Kemudian company tadi, perusahaan ini terbagi menjadi beberapa departemen. Setiap departemen ya, setiap employee melapor ke satu departemen ya, atau bertanggung jawab atau bekerja di dalam satu departemen. Misalnya di situ ada bagian atau departemen accounting, departemen penjualan, departemen pengembangan ya. Ini kira-kira gambaran dari bagian HRD ya, HRD, sistem HRD. Kemudian kita ingin mengetahui departemen mana yang bertanggung jawab untuk setiap karyawan. Jadi setiap karyawan itu diketahui dia berada di mana. Ya, dari data yang ada nanti kita tahu, oh si karyawan ini dia berada di accounting, dia berada di penjualan, dia berada di pengembangan misalnya. Berdasarkan unique number-nya tadi. Ya.
Kemudian setiap departemen juga mempunyai ini ya. Setiap departemen mempunyai unique number. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa melihat bahwa entitas employee dia mempunyai atribut first name, last name, hire date, salary, dan komisi. Ya. Jadi kita bisa dari situ. Ditambah dengan ini employee ID. Ya. Jadi ada employee ID, kemudian first name, last name, hire date, kemudian salary-nya, serta komisinya ada 6, mempunyai 6 atribut. Kemudian untuk departemen, di situ ada nama departemen dan departemen ID. Kemudian setiap karyawan menangani satu pekerjaan. Dan kita tetap harus melacak posisi pekerjaannya, kemudian gaji minimum dan maksimum untuk jenis pekerjaan itu, ya. Serta setiap pekerjaan tadi memiliki job ID juga. Nah, dari situ maka kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi setiap employee dengan masing-masing atributnya. Employee dengan masing-masing atribut. Departemen hanya ada 2. ID departemen dengan nama departemen. Sedangkan job, entitas job ada job ID, kemudian jenis pekerjaannya atau nama pekerjaannya, ya. Ini job title ya. Kemudian maksimum salary yang diterima untuk setiap jenis pekerjaan serta minimum salary-nya berapa. Nah, itu kita mendapatkan 3 buah jenis entitas, ya. Nah, kemudian dari soal cerita tadi, tanda petik ya soal cerita, antara employee dengan departemen kita dapatkan seperti ini. Jadi setiap employee harus bekerja pada satu departemen. Kemudian satu departemen di situ bisa terdiri dari banyak employee. Kemudian setiap employee harus mempunyai job. Ya, harus mempunyai job. Kemudian satu jenis job harus atau bisa banyak orang yang bekerja di situ. Nah, muncullah relasi-relasi antar entitas yang ada. Nah, relasi ini berdasarkan soal cerita tadi di sini, ya, berdasarkan soal cerita tadi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menggambarkan konvensi penggambaran ER. Ya, yang pertama entitas. Entitas itu direpresentasikan oleh kotak yang sudutnya lancip, lancip ya namanya ya. Pokoknya sudutnya tidak siku. Kalau kotak biasa kan seperti ini. Nah, ujung-ujung ini seperti ini. Kemudian nama entitasnya kita simpan di dalam. Ya, itu nama entitasnya. Biasanya memakai huruf besar. Oh ya, kemarin ada saya keliru ya. Kemarin saya katakan bahwa entitas itu harus jamak. Ya, kalau bahasa Inggris berarti employees pakai S di belakang. Ya, saya agak lupa. Ini baru nanti menjadi jamak ketika berubah menjadi tabel ya. Jadi nanti kalau di sini entitas employee nanti berubah menjadi tabel employees. Di fisikal nanti. Kalau di sini entitas job nanti menjadi jobs ya. Di sini departemen menjadi departemen di tabel nanti ya. Itu baru saya ingat tadi. Jadi hari ini saya koreksi. Itu untuk ketentuan di Oracle ya. Tapi itu tidak harus ya, hanya kesepakatan. Kemudian nama entitasnya selalu singular ya. Tadi saya sudah jelaskan dan ditulis dengan memakai huruf besar. Kemudian di dalam kotak tadi kita masukkan daftar atribut untuk setiap entity. Ya. Nah, di sini ada beberapa tanda, misalnya tanda pagar ini ya.
itu berarti unique identifier. Ini unique identifier, ya, super besar, ya. Ini adalah unique identifier yang nanti ketika di physical menjadi primary key atau nanti kita singkat sebagai PK, ya. Kemudian yang kedua, pakai tanda bintang atau asterik. Semua yang asterik ini adalah yang atribut yang mandatory, harus diisi, ya, wajib diisi. Setiap kita memasukkan data di tabel employee, maka yang ini, ya, kalau unique otomatis, ya, yang ini semua harus ada isinya. Tidak boleh ada employee yang tidak ada tanggal perekrutannya. Tidak ada employee yang tidak punya gaji. Ya, tidak ada employee yang tidak punya last name, harus ada semua. Tetapi untuk tanda lingkaran ini, itu artinya opsional. Opsional artinya bisa diisi, bisa tidak. Kan tidak mungkin atau bisa jadi ada karyawan yang tidak punya komisi. Kalau dia tidak punya komisi, maka ketika diisi datanya, bagian ini dikosongkan. Makanya di situ opsional, ya. Itulah gunanya semua tanda-tanda ini, tanda bintang, tanda lingkaran, itu menunjukkan sesuatu yang nanti berlaku di aplikasinya. Nanti kita sebut ini sebagai aturan, ya, aturan. Saya lupa istilahnya, nanti muncul, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, itu tadi entitas, ya. Sekarang bagaimana kita menggambarkan relasi antar dua entitas? Relasi antar dua entitas digambarkan dengan garis, ya, garis, ya. Garis yang dipakai, garis yang solid atau tegas, dan garis yang putus-putus. Ini adalah garis putus-putus, ini adalah garis tegas. Ini garis tegas, ini garis putus-putus. Ya. Garis tegas, ya, ini garis tegas ini menandakan dia mandatori atau wajib. Artinya bahwa setiap employee wajib mempunyai job, gitu. Sedangkan ini garis putus-putus ini artinya opsional. Satu jenis pekerjaan boleh atau bisa juga tidak dikerjakan oleh satu orang karyawan pun. Ya. Kemudian selanjutnya antara single to dan crowfoot. Yang dimaksud itu ini. Ya. Artinya bahwa satu employee itu harus berada pada satu departemen. Ya, tidak, kalau misalnya di sini pakai tanda crowfoot, ya, di sini crowfoot misalnya, berarti kita akan katakan bahwa satu employee bisa berada di beberapa departemen. Bisa di departemen A dan juga sekaligus di departemen B. Kalau pakai di sini simbol di sini pakai crowfoot, ya, atau kaki gagak, ya. Nah, oleh karena itu di situ pakai single to. Kemudian kalau crowfoot di sini artinya many. Kalau ini tadi one, ya. Artinya bahwa satu departemen berisi banyak karyawan, ya. Satu job dikerjakan oleh banyak karyawan, ya. Oke, kira-kira seperti itu bagaimana simbol-simbol yang dipakai pada sebuah ERD, ER model. Jadi di sini kita sudah berbicara softbox untuk simbol entity, hair diagram, crowfoot, single itu tadi barusan. Oke, dan kita sudah belajar tentang konvensinya. Nah, sekarang lanjut, ya. Masih banyak, ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang ERDIS, ya. ERDIS. ERDIS itu adalah cara kita membaca atau pola yang kita pakai untuk membaca R diagram, ya, semacam
eh, template begitu ya, semacam template. Kita langsung masuk saja ya. Oke. Jadi ERDIS adalah bahasa yang kita gunakan untuk menyatakan hubungan antara entitas yang ada pada ERD. Ya. Jadi misalnya seperti ini, bagaimana cara membaca ini misalnya? Nah, itu ada polanya. Dan demikian nanti kita lebih gampang atau lebih mudah untuk membacanya. Oke. Oke, kita masuk seperti ini ya. Kita misalnya ada dua buah relasi seperti ini. Ada dua entitas seperti ini ya, dihubungkan dengan simbol-simbol seperti ini. Maka kalau kita menggunakan ERDIS, maka polanya seperti ini ya. Ini polanya. Yang pertama kita sebutkan dulu each atau bahasa Indonesia setiap. Setiap ya. Kemudian kita sebutkan entitas yang pertama. Ya. Nanti di belakang contoh kita gambarkan dulu di sini. Misalnya di sini ada entitas A, di sini ada entitas B ya. Nah, kalau bacanya kita gambarkan misalnya seperti ini. Ya, contoh yang pertama tadi. Oke. Nah, kita gambar begini. Misalnya setiap, ini harus dibaca ya. Setiap entitas A, nah, di sini kita sebutkan dulu opsionalitasnya. Apakah dia harus atau mungkin atau dapat ya. Ini kita terjemahkan harus. Kalau ini dapat atau mungkin ya. Kemudian kita sebutkan nama relasinya. Nama relasinya biasa ada di sini. Biasanya ditempatkan di sebelah sini ya. Kemudian kita ucapkan kardinalitasnya. Kardinalitasnya ada di sini nih. Di sini apakah one atau many. Kemudian kita sebutkan entitas B-nya. Itu kalau dari A ke B. Kalau kebalikannya dari B ke A, berarti kita sebutkan dulu entitas ini, baru kemudian opsionalitasnya apa. Kalau dalam hal ini adalah dapat, kemudian kita sebutkan relasinya. Relasinya biasa ada di sini. Ya, sama yang pertama tadi ada di sini. Kemudian setelah kita sebutkan di sini kardinalitasnya. Kebetulan di sini adalah many, baru kita sebutkan entitas A-nya. Artinya bahwa satu pasangan entitas ini dibaca dari dua arah. Dibaca dari dua arah. Nah, ini contoh misalnya ya. Ini pasangan entitas A ini employee. Setiap employee, nah di sini pakai garis putus-putus, pakai garis tegas. Garis tegas itu artinya dia harus, ya, must. Artinya bahwa kita baca ulang, setiap employee harus. Nah, kita lanjut dengan nama relasinya apa? Bekerja pada. Jadi setiap employee harus bekerja, ya, harus bekerja pada. Nah, di sini one. Seandainya di sini tertulis di sini Crowfoot, maka di sini kita ganti dengan many. Ya, cuma karena satu, maka kita bacanya one saja. Ya, kita bacanya one and only one department. Nah, jadi itu dari sisi kanan kiri ke kanan. Saya ulang, ya, saya ulang. Karena ini banyak yang saya lihat banyak mahasiswa yang belum tahu cara membacanya ini. Ya, jadi kalau seperti ini ya. Jadi setiap employee harus, karena dia guys putus-putus, bekerja pada satu, ya, saya pakai satu, kan di sini pakai one foot, ya,
pada satu departemen saja. Nah, kira-kira begitu cara membacanya. Ini pola. Dan pola ini bisa dipakai seluruh jenis relasi yang. Sekarang kebalikannya, dari departemen ke employee. Nah, kita baca. Setiap departemen, nah di sini pakai garis putus-putus. Artinya dapat atau boleh. Ya boleh itu berarti bisa ya, bisa tidak. Tidak harus maksudnya. Setiap departemen dapat bertanggung jawab nama nama relasinya ke banyak employee. Nah, itu dari departemen ke employee. Jadi pola ini ya, ini yang tepat ini ya. Kita tinggal cari apakah dia mandatory atau opsional. Apakah dia many atau one. Jadi hanya ini yang kita perlu cari. Ya, ini kita perlu analisa apakah dia opsional atau mandatory. Yang ini apakah dia one atau many. Ya, oke, itu adalah pola yang kita sebut dengan ERDs. Nah, kalau digabungkan seperti ini jadinya. Nah, kita baca ulang. Each employee, ya, each employee must, ya, saya ulang, ya, setiap pekerja harus bekerja, setiap pekerja harus bekerja pada satu departemen. Kalau kebalikannya, setiap departemen ya mungkin atau boleh bertanggung jawab kepada banyak employee, ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita baca ini adalah dari employee ke departemen, yang ini dari departemen ke employee. Oke. Jadi kita sudah mempelajari ERDs pada bagian ini. Oke. Kemudian selanjutnya, bagian terakhir dari section 3 adalah matriks diagram. Oke. Jadi matriks diagram ini sebenarnya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak dipakai. Ya, singkat saja bahwa misalnya begini, ya. Kita mendapatkan setelah kita analisa di sebuah organisasi yang akan kita buat database-nya, ternyata jumlah entitas yang kita dapatkan hanya ini. Ya. Hanya 3. Maka dengan mudah kita bisa mencari bagaimana hubungan antara teacher dengan kelas, bagaimana hubungan teacher dengan course, bagaimana hubungan antara course dengan kelas. Ya. Setiap relasi antar entiti dengan mudah kita dapatkan tanpa ada satu pun yang ketinggalan. Nah, yang jadi masalah kalau seperti ini, bagaimana kalau banyak? Maka kita harus mencari teacher dengan course bagaimana, teacher dengan student, teacher dengan kelas, teacher dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Ya, setiap teacher itu kita harus cari relasinya ke yang lain. Itu yang jadi masalah. Bisa-bisa nanti ada yang terlupakan. Ya, bisa-bisa ada yang terlupakan. Nah, karena seperti itu, maka muncullah ide untuk membuat sebuah alat yang nanti memungkinkan kita membuat atau mendeteksi relasi-relasi yang ada. Ya. Kita mendeteksi relasi-relasi yang ada tanpa ada yang satupun yang ketinggalan. Ya. Ini lewatin ya masih. Nah, kita sekarang lihat bisnis skenario ini. Di situ dikatakan bahwa saya bekerja pada sebuah travel agency, ya, sebagian perjalanan. Saya mencatat negara yang telah dikunjungi oleh pelanggan dan termasuk landmarknya,
untuk setiap negara. Nah, itu nanti akan membantu untuk menyesuaikan tur mereka nanti. Nah, sekarang dari situ ada 3 muncul entitas, yaitu traveler, yaitu pelanggan tadi, kemudian landmark, tempat kunjungan yang dikunjungi, serta di mana landmark itu berada. Nah, sekarang kita tahu, kita mau cari relasinya bagaimana, ya. Maka kita buatkan matriks seperti ini. Jadi ini traveler, kita tuliskan semua entitasnya di sini juga kita tuliskan. Nah, kemudian karena dia matriks, maka kita cari misalnya antara traveler dengan traveler kan tidak ada nih. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan country dengan traveler? Ada tidak relasinya? Kalau ada, maka kita tuliskan di sini. Kita tuliskan. Kemudian landmark dengan traveler, kita tuliskan di sini. Nah, artinya bahwa hubungan antara traveler dengan entitas yang lain kita bisa dapatkan. Begitu juga dengan di sini nanti. Artinya kebalikannya ya. Ya. Dengan demikian kita bisa menggunakan matriks itu untuk mendapatkan relasi-relasi yang mungkin ada. Nah, sekarang kita lihat kita sudah deteksi seperti ini. Jadi antara country dengan traveler relasinya adalah visited by atau dikunjungi oleh. Jadi negara dikunjungi oleh traveler. Itu relasinya. Landmark dilihat oleh traveler. Landmark berlokasi pada satu negara. Ya. Nah, kalau dari sini traveler dengan country berarti traveler mengunjungi negara. Kalau di sini country dikunjungi oleh traveler. Kemudian traveler melihat landmark, ya. Nah, jadi seperti ini ya, bagaimana penentuan relasinya. Jadi country visited by traveler dan seterusnya. Maka kita sudah bisa menentukan dari sini nanti matriks ini, maka kita buatkan diagram RD-nya, ya. Karena di sini ada antara country dengan traveler, maka di sini traveler dengan country. Ya, ini ada visited, ada visited by, ada visit. Ya, visit ini visited by. Nanti tinggal menyesuaikan bagaimana aturannya, apakah harus atau mandatory atau opsional, one atau many, ya tinggal disesuaikan. Yang jelas kita sudah mendapatkan jenis-jenis relasi antara entitas yang ada tanpa ada satupun yang ketinggalan. Cuma sekali lagi bahwa tidak semua kasus kita harus buatkan matriksnya. Ya, kalau 3, ini kan cuma 3 ya. 3 relasi sebenarnya tidak perlu, cuma ini sebagai contoh saja bagaimana kita menggunakan matriks diagram ini untuk mendapatkan relasi antar entitas, ya. Oke. Kemudian sudah ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan matriks diagram ini sebagai tools untuk memastikan bahwa tidak ada satupun relasi yang tertinggal di dalam diagram kita untuk semua entitas yang ada. Oke, mungkin itu untuk materi section 3. Sekarang masih ada waktu, saya akan mencoba untuk menampilkan atau mungkin bertanya tentang penggunaan data modeler ya, tentang penggunaan data modeler. Baik, pertama tadi saya buka progres pembelajarannya di sebentar, saya matikan dulu ini.
Saya buka tadi progres pembelajarannya. Tadi saya ganti saya cek proses pembelajarannya di Oracle Academy, ternyata masih ada yang belum ya, sepertinya belum login ya. Belum login, ada juga yang sudah login tapi belum membuka sama sekali, progresnya masih nol ya. Cuma saran saja supaya jangan terlalu ditunda, sebab nanti dari hari ke hari itu progresnya akan semakin banyak nanti yang tertinggal. Oke. Yang sudah mencoba data modeler mungkin bisa menulis di komentar ya. Siapa-siapa yang sudah mencoba data modeler, silakan. Kalau tidak ada yang menulis artinya belum ada yang mencoba. Belum ada ya? Oke. Jadi Anda dibutuhkan untuk aktif ya, untuk membuat atau mengerjakan sendiri latihan-latihannya. Oke, saya mencoba untuk menampilkan data modeler yang saya punya. Ya. Ya, kita masih ada waktu, mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa pakai. Oke, saya tutup dulu semua. Pertama, untuk membuka data halaman kerja di Loical ini kita klik kanan kemudian show. Kemudian tentu yang pertama adalah kita buat entity ya. Kita ambil contoh yang kemarin di video itu, yaitu hubungan antara entitas employee dengan departemen. Jadi untuk membuatnya kita klik ini untuk mengambil entities. Jadi ya diklik saja di area kerja. Kemudian kita tuliskan nama entitasnya yaitu saya punya. Oke. Mudah-mudahan ya, ini kalau Anda lihat ini adalah data yang saya download tadi dari Indah Puji warna kuning juga ya. Artinya bisa jadi belum akses ya. Oke, saya masih low resources ya. Sepertinya agak berat laptop saya ini. Employee ya, nama entitasnya employee. Setelah kita ketikkan, kita klik apply, jadi sudah terbentuk di sini. Ya, ini employee. Kemudian kita tambahkan atribut ya. Ini klik atribut. Di sini ada tanda plus. Kita klik plusnya. Kita masukkan employee ID sebagai atribut yang pertama dan dia merupakan unique identifier yang nanti akan menjadi primary key. Kita kasih tanda sini sebagai unique identifier, kita kasih tanda ini, kemudian kita apply. Ini sudah. Kemudian kita tambahkan entitas yang kedua, yaitu misalnya first underscore name. Nah, karena first name itu di contoh tadi adalah mandatory atau wajib, harus ada isinya, maka kita berikan tanda centang mandatory. Kemudian apply. Kemudian berikutnya last name juga merupakan mandatory. Kita apply. Atribut berikutnya adalah hire date, juga merupakan mandatory.
Oh, terlalu cepat ya? Oke, saya berwaktu soalnya. Baik, saya pelan-pelan. Kalau begitu saya ulang ya, saya ulang ya. Kita mulai dari mana? Dari sini saja ya. Jadi pertama itu saya hapus ini sekalian. Ya. Mulai dari sini. Ya, ini kosong ya, anggap baru pertama kali buka. Kemudian klik kanan di sini, show ya. Sebenarnya ini sama dengan yang di video saja ya. Setelah itu klik ini ya, new entity. Situ ada tulisan, klik, kemudian klik di area ini. Nanti muncul pop up seperti ini. Di pop up ini kita tuliskan nama entitasnya yaitu apa tadi? Employee. Employee ya. Kemudian klik apply. Boleh klik OK. Kalau klik OK akan tertutup, muncul ini. Tapi kan kita mau menambahkan atributnya. Kita boleh klik properti sebelah bawah kalau tidak salah ya. Klik properties atau langsung klik 2 kali sini. Sorry. Ini klik 2 kali. Muncul kembali pop-up yang tadi. Kemudian kita klik atribut. Setelah itu kita klik tanda plus ini untuk menambahkan atributnya. Di sini kita tuliskan nama atributnya yaitu employee ID. Employee ID ini adalah unique identifier di contoh yang tadi ya, gambar yang tadi. Maka kita centangkan di sini primary unique identifier, unique identifier. Kemudian klik apply. Kita tambahkan atribut berikutnya yaitu first name ya. Nah, first name ini adalah mandatory harus diisi di tabel, tidak boleh data kosong. Sehingga di sini kita kasih tanda centang di mandatory. Setelah itu klik apply. Berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk last name. Juga mandatory apply. Berikutnya apa lagi? Salary ya. Hire date. Hire date. Juga mandatory apply. Selanjutnya salary. Juga mandatory sebab tidak mungkin ada karyawan yang tidak punya gaji. Apply. Oke. Masih ada satu. Komisi ya. Komisi ini dia opsional. Commission ya. Dia opsional, makanya tidak ada tanda centang, langsung apply. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai entitas employee dengan atributnya masing-masing. Mudah-mudahan jelas karena ini hurufnya kecil ya. Ada tidak untuk kasih besar huruf? Referensi mungkin. Format. Ada ya? Tidak. Saya cari dah. Mudah-mudahan ini bisa nampak ini. Kemudian kita tambahkan atribut yang kedua, entitas yang kedua yaitu departemen. Kita klik sambaran di sini, tempat yang lain ya. Department. Apply. Ya, sudah muncul di belakang ini ya. Kemudian kita tambahkan atributnya. Atributnya cuma ada 2. Yang pertama department ID yang merupakan unique identifier, kita apply. Kemudian atribut yang kedua the department underscore name ya. Kemudian dia merupakan mandatory. Harus mandatory. Kemudian kita apply, selesai. Jadi kita sudah dapatkan 2 buah. Nah, hubungan antara employee dengan departemen itu dari departemen ke employee dia mandatory one. Kalau dari departemen ke employee optional mini ya, optional mini. Nah, sekarang kita cari relasi di sini. Relasi di sini ada
MN itu many to many, ini 1N, one to many. Berarti kita butuh yang ini nih, one to many. Nah, kita klik ke one yang one, berarti di sini departemen tadi yang one. Ini kan tadi many, yang ini one, maka kita kliknya mulai dari sini, kemudian klik yang kedua di sini. Nah, muncul nama relasinya ini, ya. Tadi responsible ya, responsible kalau tidak salah ya. Anggap saya seperti itu. Kemudian ini sebelah sini adalah source, yaitu departemen. Di sini dia opsional, ya, opsional. Kemudian di sini cardinality one, ya. Oke. Nah, kita dapatkan sekarang relasinya. Jadi di sini adalah dari employee ke departemen itu mandatory, di sini one, dari departemen ke employee di sini optional, many. Ya. Jadi kita sudah gambarkan, ya. Nah, sekarang ini adalah model logikal. Jadi kemarin konseptual, konseptual itu hanya entitas dengan apa? Yang kemarin itu, entitas dengan relasi. Nah, sekarang di logikal ada entitasnya, ada relasinya, ada atribut-atributnya, termasuk di sini unique identifier-nya, yang mana optional, yang mana mandatory dan sebagainya sudah lengkap. Nah, sekarang kita mau ubah ini nanti ke fisik, ya. Untuk mengubahnya kita lakukan namanya engineering. Di video itu sampai di sini, di video yang saya sudah share kemarin, cuma sampai di sini saja. Sekarang kita langkah selanjutnya, kita klik ini, ya. Ini nih, engineer. Oke. Kemudian sudah muncul ini, kita klik di bawah. Tapi di sini tombolnya tidak muncul ya. Kita perkecil, tarik ke atas. Di sini ada tombol engineer. Kita engineer. Oke. Sekarang muncul seperti ini. Nah, di sini di relational model, selain nama entitas atribut, sudah muncul yang namanya primary key. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Ya, ini lihat, ya. Nah, oke. Jadi ada atribut yang lain yang masuk, ya. Seperti di tabel employee ini, ya, ada tambahan departemen ID. Ini adalah ada sini simbol F. F ini artinya foreign key yang berasal dari sini. Ya, nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang ini. Pokoknya kita terima saja seperti ini ya. Kita terima saja. Nah, setelah sampai di sini, jadi kita sudah lihat relational database-nya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya nanti, tapi sebenarnya nanti yang dipakai di database programming ya. Selanjutnya yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah, oh ya, di sini ada unknown. Unknown ini artinya tipe datanya belum kita tentukan. Kalau kita generate nanti DDL-nya, data definition-nya, maka di sini akan terjadi error sebab di tipe datanya belum ditentukan. Kita coba lakukan generate DDL-nya ya, DDL-nya. Oke. Generate. Oh, saya seorang ya. Saya ulang dulu ya.
saya biasanya pakai yang mana? Saya agak lupa. Coba ini. Generate plot configuration. Coba tes dulu ya, jangan sampai ada masalah. Generate. Nah, oke. Nah, di sini muncul 9 error. Jadi kita lihat kenapa ada error, karena ini. Contoh ini ya. Saya tutup dulu nih. Kenapa ada error? Contoh ini ya. Data type dari employee ID unknown. Ya, belum diketahui. Ya. Nanti kalau misalnya close ya, kita close. Kalau dari awal kita sudah tentukan tipe datanya di sini ya. Tipe datanya misalnya di sini tipe datanya apa? Ketika kita engineer sampai menjadi DDL tadi, kita kan tadi hasilkan DDL itu tidak akan ada error ya. Nah, DDL tadi itu kita bisa download ya, kemudian kita masukkan di Oracle database untuk langsung eksekusi ya. Jadi kita tidak perlu mengetik lagi perintah-perintah untuk membuat tabel-tabel ini beserta kolom-kolomnya karena sudah di-generate tadi menggunakan tools ini. Nah, itu kira-kira penjelasan ringkas bagaimana membuat atau menggunakan Oracle Data Modeler ini. Sebenarnya rencana saya tadi itu 30 menit terakhir itu saya akan meminta Anda untuk membuat seperti ini, cuma tidak sempat ya. Mungkin nanti besok-besok jika ada waktu, saya akan berikan contoh gambar ERD, baru kemudian Anda buat di data modeler ya, supaya Anda terbiasa bagaimana mengakses menu-menu yang utama untuk membuat ERD seperti ini. Baik, saya kira begitu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Dipersilakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa dimengerti dengan baik ya. Dan Pak, untuk tugas DD2 dalam buat diagram ER apakah pakai aplikasi ER DD2? Oh, yang tadi ya? Tidak perlu. Jadi tugas tadi itu sebentar ya. DD32 ya? Ini ya? Oke, ini ya, tugas ini yang saya share ini. Anda baca ya, kemudian Anda tentukan, tidak perlu pakai tools ya. Tidak perlu pakai tools karena Anda saya minta itu upload di sini ya. Saya minta Anda upload di sini. Nah, jadi Anda buka link tadi, Anda upload jawabannya di sini. Jawabannya itu Anda tulis, boleh tulis di kertas baru foto atau Anda bikin di laptop baru print PDF. Ya, PDF-nya Anda upload di sini. Ya. Itu untuk pertanyaan tadi. Jadi tidak perlu dibuat pakai aplikasi data modeler. Anda cukup baca kalimatnya atau ceritanya, kemudian Anda deteksi, oh ada entitas ini, atributnya ini, kemudian atribut ini adalah opsional, mandatory, dan sebagainya. Anda tentukan semua, gambarkan semua, baru Anda tuliskan atau ketik. Kalau Anda tulis boleh scan PDF atau gambar, yang ketik bisa print PDF, kemudian upload di link yang saya share tadi. Saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih. Masih ada lagi, dan
sering-sering latihan ya menggunakan data modeler, kemudian yang kuis-kuisnya itu tolong jangan dikumpul ya, jangan dikumpul nanti terakhir-terakhir baru baru kerjakan, nanti akan setengah mati, karena terlalu banyak soal yang harus Anda kerjakan. Oke, atau dengan demikian, kalau tidak lagi pertanyaan, maka untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Terima kasih semua atas perhatiannya, terima kasih semua atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik, dan jika memang saya menerangkannya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Ya, kadang-kadang saya juga memang seperti itu, kadang-kadang cepat ya. Kira begitu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.